terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai dan mau diadu domba. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Qolaidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab 70 ini, Omai Rama Raja Dangdut menciptakan lagu Lidah. Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Kalau bicara baik seperlunya, jangan bicara kalau berdusta. Qolaidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208 ini selalu diingatkan oleh Allah agar kita menjadi Islam yang paripurna, integratif, holistik, dan komprehensif. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam KTP, bukan Islam keturunan, bukan Islam kamuflase, tetapi Islam secara kafah dan sempurna. Qolaidan, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan,
sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di Kompas TV Nasional yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, apa pengertian orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa tak lain adalah orang yang selalu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa penelitiannya ini termasuk definisi atau pengertian operasional. Mudah dicerna, mudah diukur, mudah diamati. Mudah diukur bahasa Inggrisnya measurable. Sedangkan mudah diamati dalam bahasa Inggrisnya observable. Melaksanakan segala yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebagai puasa wajib. Naik haji bagi orang yang sanggup. Mengeluarkan zakat. Puasa di bulan suci Ramadan. Naik haji bagi orang sanggup. Dan berbagai yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian tentang ciri-ciri orang bertakwa setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. jika Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tentang pengertian orang bertakwa. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah selain sholat, selain puasa wajib di bulan suci Ramadan, menunaikan haji bagi orang yang sanggup, menunaikan zakat, apalagi zakat fitrah wajib hukumnya kepada semua umat Islam.
melaksanakan amal soleh. Jelas bahwa itu ciri-ciri orang bertakwa. Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu juga diperintahkan oleh Allah. Beramal soleh, menaati peraturan dalam berlalu lintas, itu juga diperintahkan Allah. Tidak ugal-ugalan di jalan. Nah sekarang sebaliknya. Ciri orang bertakwa sebaliknya adalah menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah melarang kita berzina. Allah melarang kita berjudi. Allah melarang kita untuk menduakan Allah. Allah melarang kita untuk mengkonsumsi minuman keras. Apa berupa bir bintang, topi miring, balok, termasuk juga narkoba dan sejenisnya. Allah melarang kita untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan yang sekarang lagi tren. Anak-anak milenial bilang metode menjilat demi untuk mendapatkan jabatan. Menghalalkan segala macam cara. Kita kupas sedikit tentang larangan berzina. Allah jelas-jelas di Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Mendekati saja zina dilarang oleh Allah. Apalagi melakukan persinahan. Kenapa dilarang berdekatan dengan cewek dengan cowok? Karena riskan terjadi kontak. Oleh karena itu Allah berfirman tadi di surah Al-Isra 32, jangan mendekati, jaga jarak. Allah sudah mengatur untuk pemenuhan kebutuhan biologis, Allah sudah mengatur melalui pintu nikah. Tapi andaikan di Quran ada ajarannya, ada surat dan ayat dilarang manusia nikah. Oh, itu tidak sesuai dengan sunnah. Berarti Quran bukan merupakan kitab suci, tapi Allah mengatur pemenuhan kebutuhan libido seksual, kebutuhan biologis bisa dipenuhi lewat pintu nikah. Allah sudah mengatur salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salah tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan kalian istri-istri atau pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu saling mencintai, saling berkasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya peristiwa nikah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nikah itu pintu penyaluran libido seksual. Berdasarkan tadi Quran surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina. Omai Rama menciptakan lagi lagu haram. Ini kelebihannya beliau. Nada, dakwah berbasis nada. Apa lagunya beliau itu? Kenapa berzina dilarang? Karena itu cara binatang. Sampai detik ini kita tidak pernah mendengar ada sepasang binatang betina dan jantan menghadap ke penghulu untuk nikah. Jadi nikah itu hanya berlaku bagi umat manusia. Wabil khusus umat Islam. Binatang langsung kawin. Makanya tadi, mengapa berzina dilarang? Karena itu cara binatang. Oleh karena itu para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada saudara-saudaraku, guruku, seniorku, dan para ilmuwan yang beriman, serta masyarakat luas, khususnya di pelosok-pelosok pedesaan. Rasulullah mengajarkan permudah pernikahan, persulit perceraian.
Jangan orang menjadi gasturi. Apa itu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Jangan kasihan seorang cewek gadis jadi gasturi hanya karena orang tuanya selalu mengejar uang panai yang tinggi. Ini yang menjadi persoalan di kalangan sebagian saudara kita yang beragama Islam di pelosok pedesaan, selalu mengejar uang panai, uang belanja yang tinggi. Tidak ada. Saya mengamati di masyarakat, tidak ada orang kaya tiba-tiba hanya gara-gara uang panai, uang belanja. Tidak ada juga orang kaya tiba-tiba hanya karena uang pasolo yang didapatkan dari amplop daripada para undangan pernikahan atau walimatul ursi. Tidak ada, Pak. Jadi sederhana saja. Tidak mesti di hotel, tidak mesti di gedung mewah, tidak mesti di kafe-kafe berkelas dunia, tidak. Boleh di tempat-tempat sederhana. Tidak mesti ada elektron, tidak mesti ada orkes, tidak mesti ada band, tidak mesti mewah. Yang penting itu sederhana. Yang penting itu ijab kabulnya sebagai tanda sahnya pasutri, pasangan suami istri. Ini yang menjadi persoalan uang panai, uang belanja di sebagian saudara kita di pelosok-pelosok pedesaan. Tapi yang umat Islam yang punya pola pikir akibat tingkat pendidikan yang tinggi, pemahaman agama, pengetahuan agamanya tentang Islam, syariat Islam, apalagi tentang nikah, rata-rata tidak ada yang mempersulit pernikahan anaknya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang lagi Allah? Mengapa minuman keras dilarang? Minuman keras dan sejenisnya. Apa yang disebut minuman keras atau miras dan sejenisnya? Balok, topi miring. Nggak tahu apakah ada topi yang tidak miring. Terus narkoba dan sejenisnya. Kenapa miras dan sejenisnya dilarang? Karena merusak pikiran. Kalau orang sudah mengkonsumsi narkoba, susah lagi berpikir jernih, susah lagi berpikir fokus. Akhirnya kenapa? Karena sudah ketagihan, biaya tinggi, high cost, biling-biling. Kata Pak Guru saya Dasalati, biling-biling orang yang mengkonsumsi narkoba itu. Lebih baik ditabung untuk bangun masjid, investasi akhirat, amal jariah. Minum minuman keras, lalu teler, tiang listrik dikira jalan, biling-biling, lalu masuk di got. Biling-biling kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bisa terukur, mudah diamati, mudah diukur ciri-ciri orang bertakwa. Berdasarkan pengertiannya tadi, yaitu orang yang selalu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah. Saya lanjutkan lagi sedikit. Mengapa
Berjudi dilarang karena merusak keuangan. Luar biasa itu lagu Jawa Barat. Akhirnya beliau, saya lihat di berita, mendapat Dr. Honoris Causa. Dia pencipta lagu, dia vokalisnya, dia juga gitarisnya. Itu termasuk orang yang berbakat hebat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciri-ciri orang bertakwa? Dari kata takwa, sebagian ulama memberikan kepanjangan. Takwa, tawadu. Orang yang bertakwa itu rendah hati. Tawadu. Sekalipun jabatannya setinggi langit, tetap rendah hati. Tidak sombong. Dan seperti sebagian dari saudara kita. Sebagian gini, dalam tanda petik sebagian, bukan semuanya. Ada juga sebagian dari saudara kita ketika diberi amanah sebagai pejabat, apalagi dilaksanakan dengan menghalalkan segala macam cara, sogok menyogok lalu jadi pejabat, lalu sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat memalukan dan sangat tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kekayaan, anak, harta itu titipan. Titipan. Tidak ada yang abadi. Semua sifatnya sementara atau tentatif. Apalagi ciri orang bertakwa? Takwa. Qana'ah. Merasa cukup. Kenapa orang banyak stres di Republik ini? Karena dia tidak pintar merasa cukup. Tidak pintar bersyukur. Gajinya sudah ada, selalu melihat ke atas. Padahal Rasulullah mengajarkan kalau urusan dunia melihat ke bawah. Kalau urusan akhirat melihat ke atas. Tetangganya beli Alphard, dia yang pinsang, dibawa ke rumah sakit, dibawa mobil ambulans. Kenapa mesti cemburu tetangga pakai Alphard? Padahal ternyata waktu saya ke Jepang, anak saya rental mobil Alphard, ternyata Alphard berputar juga banyak. Saya kira itu mobil mahal, tidak berputar banyak. Sama ji. Tinggal main perasaan, untuk apa naik mobil mahal tapi tidak tenang di dalam, Pak. Biar naik motor yang penting tenang. Saya tuh hampir setiap hari naik motor. Tetapi ku nikmati. Karena saya menghargai waktu. Terus takwa. Tawadu, qana'ah, wara'ah. Wara'ah itu sangat hati-hati. Memutuskan sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Subhat. Nah, ada proyek ditandatangani. Ini jelas ragu. Tidak mau tanda tangan proyek fiktif. Kalau dia jadi pejabat. Ini orang takwa. Selanjutnya, apalagi ciri orang bertakwa? Allah jelaskan di surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qasiminal ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah minta ampunan kepada Allah yang surganya seluas bumi dan langit yang diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa menurut surah Ali Imran ayat 134? Yaitu orang-orang yang rajin atau selalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, orang yang bisa menahan amarahnya. Dan yang ketiga, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan tentang ciri-ciri orang bertakwa, yaitu orang yang selalu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Bisa dipahami. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah, kepada pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Apalagi jika ada kata-kata saya yang kasar, karena memang saya makhluk yang kasar, bukan makhluk halus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.